Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bertemu kembali hari ini bersama Ustazah Puji. Semoga hari ini Ananda semua sehat, bahagia, dan semangat ya. Insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran tematik. Kita masih berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan kita juga masih berada pada subtema kedua, tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, pada tema dan subtema kali ini kita akan membahas tentang SBDP. Anda bisa lihat pada pembelajaran kedua, 5, dan 6 tentang properti tari. Ananda, pernahkah Ananda melihat tarian? Nah, pasti menggunakan properti untuk mendukung tariannya ya. Nah, hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti tari itu? Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Sekarang kita lihat jenis benda properti tari. Yang pertama adalah jenis senjata. Ini misalnya seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Ada juga jenis yang lain, yaitu seperti topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Jadi, properti itu tidak hanya 1 atau 2 jenis saja, tetapi banyak. Nah, dasar dalam pemilihan properti tari, yang pertama, alat yang kita gunakan itu harus menggambarkan makna gerakan tari yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua, alat yang akan dijadikan properti tari harus mendukung tema tari yang akan kita tampilkan. Yang ketiga, properti yang digunakan tidak hilang kearifan lokalnya. Dan yang keempat, properti yang akan digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari, sehingga tetap memudahkan kita untuk bergerak atau melakukan tarian itu sesuai dengan tarian yang sebenarnya. Fungsi properti tari itu apa? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, jadi lebih menghayati ya. Yang ketiga, menambah keindahan dalam tarian. Dan yang keempat, pelengkap busana tari. Nah, kita lihat contoh gerakan tari yang menggunakan properti. Ini contoh yang pertama, ini adalah tari Klonot Topeng dari Yogyakarta. Nah, ini menggunakan properti berupa topeng ya nak, dan selendang atau sampur. Kemudian yang kedua ada tari piring, dari mana? Dari Sumatera Barat. Nah, jelas menggunakan piring. Dan yang ketiga ada tari Ranggo Ayak dari Jambi, menggunakan properti berupa rebana. Nah, apalagi kira-kira? Masih banyak contoh-contohnya. Kita lihat lagi beberapa tarian daerah lain yang menggunakan properti. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Ini merupakan tari piring. Nah, tari piring ini menggunakan properti piring. Kemudian yang kedua ada tari payung. Nah, tari payung propertinya adalah payung. Yang ketiga ada tari serimpi, propertinya adalah selendang. Dan yang terakhir ada tari janger, propertinya adalah kipas. Nah, Ananda, masih banyak ya contoh-contoh tarian lain dengan menggunakan properti yang bermacam-macam. Nah, nanti Ananda bisa cari lebih banyak lagi untuk menambah pengetahuan Ananda di rumah. Nah, kita sudah belajar tentang properti. Properti itu digunakan ketika kita akan memperagakan karya tari. Nah, tapi sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Nah, tujuan persiapannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Nah, apa saja persiapan peragaan tari? Yang pertama, kita harus menyiapkan atau menentukan bentuk karya tarinya apa, atau karyanya yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita memilih karya tarinya. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. 4, memilih properti tari. Lalu menentukan iringan tari dan memilih busana tari. Nah, menentukan bentuk karya tari ini, misalnya kita ingin menentukan tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Jadi kita lebih ingin menarikan yang mana.
Kemudian yang kedua, memilih karya tari. Kita harus menyesuaikan dengan bentuk tarinya. Kemudian jumlah penarinya. Nah, misalnya kalau tunggal berarti 1 orang. Kalau berpasangan berarti 2 orang. Atau kalau kelompok itu lebih dari 3 orang. Bisa 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang keempat, memilih properti tari. Ini harus dipersiapkan sejak awal mulai latihan agar kita lebih terbiasa untuk menggunakannya dan lebih luas dalam memeragakannya. Yang kelima, menentukan iringan tari. Ini bisa dalam bentuk rekaman CD atau USB. Yang terakhir, memilih busana tari. Nah, busana tari ini juga harus sesuai dengan tema tarinya. Tariannya apa, maka busananya pun juga harus menyesuaikan dengan tarian itu. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini, silakan Ananda membuat dan menggunakan properti tari dengan menggunakan perlengkapan yang ada di rumah. Jadi, Ananda membuat ya, semirip mungkin dengan yang sesungguhnya. Nah, tarian ini ditentukan. Nanti Ustazah kirimkan tarian yang harus dibuat ya. Properti yang harus dibuat juga. Kemudian nanti dalam mengumpulkan tugasnya, buat 2 dalam bentuk foto. Jadi Ananda difoto bersama dengan properti-propertinya. Kemudian yang kedua, buatlah video. Nah, dalam video itu nanti menyampaikan nama tariannya apa, asal tarinya dari mana, dan properti yang digunakan itu apa. Nah, cukup mudah dan cukup memahami ya. Jika masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah. Semangat mengerjakan! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.